juga abang Joyce, walaupun belum bisa hadir di sini, mereka juga punya ya fokus dengan mereka untuk masa depannya, dan juga saya sendiri Vian yang masih juga menempuh pendidikan S1 skripsi dari semester. Jadi ya untuk tahun 2025 sebenarnya belum merasakan ada perubahan dari tahun-tahun sebelumnya, karena ya 2025 ini mungkin ada hal baik dan hal buruk yang telah dilewati, dan juga mungkin dari beberapa kisah juga dari teman-teman yang ya saat kuliah cerita di mana tak mungkin di tahun ini mereka punya pengalaman yang mungkin bisa Vian rasakan. Ada juga yang kadang ya untuk sedih didengar, karena di tahun 2025 mereka kehilangan orang tuanya. Vian juga berkaca bahwa bapak juga umurnya udah lumayan ya lanjut usia. Mungkin Tuhan baik untuk ya hambanya. Vian juga merasa orang tua masih diberi kesehatan, panjang umur, bisa ya bersama-sama. Jadi mungkin ya, tahun 2026 semoga menjadi tahun perubahan. Mungkin Vian juga bisa sedikit belajar, karena mau S1 juga harus kejar waktu biar ya beban orang tua bapak mama juga agak ringan, juga bangga dengan anak-anaknya karena sudah menempuh S1 menyelesaikan. Terima kasih. Itu aja. Apa nggak mendokon hata dari situ? Apa? Oh iya kak, bilanglah kata-katanya dari situ. Bilanglah kata-katanya. Kita sehat-sehat, panjang umur sehat selalu, apapun yang cita-citakan tercapai. Kesalahan yang lama mohon dimaafkan. Kepada siapa? Kepada kita semua. Kok kepada mama ada di sini, mama, bapak, dedek. Ya kita Ya. Terus selamat apa? Selamat tahun baru. Oh iya kak. Ya udah cukup. Joyce udah Apa? Enggak bisa. Joyce enggak ada. Iya kak, udah. Nih Joyce. Tampak belum tunggu dong. Tunggu Joyce tambahkan. belum. Nah. Sudah. Joyce sudah. Joyce Ini tadi yang belum kak? ya harus pecahin, Enggak, kan belum tidak terhubung. Ya ini Oh ya, tidur kali. Terus mama Mama. Selamat tahun baru untuk kita semua, untuk Dede, untuk Mama juga, untuk Bapak. Kita bersyukur pada saat ini karena Tuhan memperkenankan kita bisa melewati tahun yang buruk, maksudnya tahun yang lalu, tahun 2025. Banyak hal yang terjadi, suka maupun duka, yang kita atau keluarga kita rasakan. Tapi ada satu hal yang bisa
walaupun memang tidak semua cita-cita kita tersebut boleh terwujud sesuai dengan keinginan kita, tapi Tuhan selalu menyertai, memberikan kita kekuatan sehingga kita boleh bersabar menunggu apa yang kita cita-citakan. Dan Tuhan tidak membiarkan kita sampai kita jatuh dalam kekecewaan yang berlebih atau kesedihan yang berlebih. Itu benar-benar kita rasakan di dalam keluarga kita. Kemudian untuk Dede, selama setahun ini tentu Mama tidak selalu tahu apa hal yang kau lalui. Cuman kalau boleh Mama, apapun yang terjadi itu jangan terlalu ditutupi gitu ya, ditutupi. Karena kalau dari pengalaman sebelumnya, baik Abang selama ini ditutupi dengan harapan dia bisa menyelesaikannya, ternyata tidak. Jadi kalau ada hal, sebenarnya keluarga lah yang harus lebih dulu, karena yakinlah kalau orang lain mungkin ada yang perhatian mungkin, tapi tidak seperti keluarga. Jadi kalau Mama boleh bilang, mau susah mau senang, ya harusnya keluarga harus lebih dulu tahu, terutama dalam kesulitan gitu ya. Karena kalau sudah terlampau kan yang susah juga keluarga gitu. Jadi harus bisa membuat tadi pilihan untuk kedepannya gitu, mana yang bisa diselesaikan sendiri, mana yang harus dikasih tahu dengan Mama dan Papa. Yang kedua, mungkin selama setahun ini walaupun Mama sebagai orang tua tidak selalu bersikap seperti Mama yang baik gitu ya, tapi Mama berusaha untuk bisa yang terbaik untuk anak-anak Mama, walaupun mungkin dicerewetin, dimarah, tapi ya nggak ada orang tua yang menginginkan anaknya ke jalan yang tidak benar. Tapi bisa juga kalau sekiranya ada tindakan Mama yang berlebihan, bisa juga dikasih tahu gitu, hal apa gitu, supaya tidak menjadi sesuatu yang tidak baik. Jadi kalau ada sikap Mama selama setahun ini yang kurang atau mungkin bisa saja menyakiti hati Dede, ya dimaafkan gitu ya. Karena ya orang tua kadang hal sepele bisa terjadi karena terlampau banyak yang dipikirkan, jadi respon orang tua bisa tidak sesuai dengan yang diharapkan anaknya. Kalau nggak ada ya syukur. Tapi kedepannya pun Mama akan berusaha untuk bisa, doakanlah Mama dan Bapak sehat-sehat kan gitu ya. Yang penting sehat-sehat. Dan seperti tadi janji kamu tuh, tahun depan Mama udah pensiun gitu. Karena memang sudah selayaknya lah sebelum pensiun harusnya tugas, ya dalam hal ini kan tugas kalian bertiga kan untuk berdua lah ya, menyelesaikan studinya ya, diselesaikan sesuai dengan waktunya, nggak usah ikut-ikut kawan. Apa namanya ya, berteman ini memang enak deh, tapi yakinlah kalau nggak, karena senang-senang, kalau nggak
senang-senang, mana ada, ndak ada yang peduli. Misalkan kamu tertinggal di pendidikan, misalkan kawan-kawan udah selesai, mana mereka mau nunggu kau tuh, enggak. Jadi maka dibilang ambil untuk kamu, kan gitu ya. Jadi jangan terlena lalu kawan pun kayak gini, jangan. Jadi lihat ya, mungkin mereka bisa santai seperti itu ya, mungkin kesempatannya, mungkin orang tuanya lebih mampu. Kau harus lihat orang tuamu bagaimana gitu. Jadi itu ya, jadi tentukan seperti tadi, seperti si Joshua itu, ditentukan pilihannya, karena pilihan kamu itu ya menentukan masa depan gitu. Nggak mungkin pilihan kita jelek lalu masa depan kita bagus, nggak mungkin. Tapi kalau pilihan kita itu memang bagus, dan jangan lupa berdoa tadi, seperti kata tadi, alai anggau dong aku saja bu ikon debatado. Apa tadi Pak ya? Aku bahasa Bataknya. Alai anggau dong aku saja bu ikon jauh bado uluan nami. Jadi apapun, maksudnya apapun pilihan kita itu harus sesuai dengan firman Tuhan juga, tidak berlawanan. Baru yang kedua untuk Bapak lah. Tadi kan udah selamat tahun baru kan gitu ya. Ya sama halnya dengan kalau yang dialami setahun ini, ya sama lah yang seperti yang Mama bilang ke depannya. Terus seperti yang Mama ceritakan tadi ke Via. Terus yang harapan ke depannya, semoga kedepannya kita semua sehat-sehat, Bapak juga. Jadi memang beberapa tahun terakhir ini ya mungkin bagi keluarga kita sangat berat dengan berbagai peristiwa yang terjadi, tapi ternyata setelah kita lewati, kita sangat heran, sangat takjub, kok bisa ya kita lewati itu gitu ya. Dan kita mengakui bahwa itu semua bukan karena kekuatan Mama, kekuatan Bapak gitu ya, tapi itu semua karena semata-mata berkat atau anugerah dari Tuhan. Jadi kedepannya Bapak pun berharap kita sehat-sehat, terutama Bapak juga tetap disiplin menjalankan anjuran dokter dalam hal istirahat, makan, dan juga obatnya. Tiada yang mustahil bagi Tuhan, walaupun pada awalnya ada rasa takut, tapi dengan perjalanan waktu Tuhan yang selalu memberikan kekuatan, kita berdamailah dengan keadaan. Jadi berikutnya, selama setahun ini bukan mungkin banyak sekali kesalahan yang Mama lakukan, tapi bukan sengaja, tapi itulah hal yang kemampuan Mama, mungkin kurang enak didengar, kurang enak dilihat, tapi itulah yang terjadi. Itu tidak menjadi kesengajaan, tapi ya respon yang mungkin kurang sesuai itu karena ya faktor semualah, faktor masalah yang banyak, faktor usia juga yang tidak bisa lagi beradaptasi, apalah namanya, tidak bisa memberi respon yang baik lah. Dan semoga tahun kedepannya bisa lebih bisa lagi.